Jadi sudah siap lembu merah. Ya, sudah siap semuanya. Mereka mau pingin bangun kembali ibadah. Wah, jadi kalau begitu berarti kita ada pada hari ini, di dunia yang ada pada hari ini, so what gitu. Apa yang kita mesti kerjakan, lakukan. Ya, orang percaya. Lalu yang pertama sekali, Musa sudah mengatakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami, agar kami beroleh hati yang bijaksana. Coba perhatikan hari-hari kami, supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Nah, kalau misalnya kita diberikan tanda dengan sedemikian, waktu dengan sedemikian, apa yang mesti kita lakukan? Ya, kerjakan. Kita menghitung hari-hari kita, agar kita beroleh hati yang bijaksana. Apa mesti lakukan? Apa saya mesti kerjakan? Sekali lagi, Yesus tidak pernah mengatakan bahwa kapan dia datang, ya, tapi dia cuma memberikan tanda. Ya, saudaraku, saya masih ingat, saya sampaikan lagi di tahun 92, waktu saya sama orang tua ada di Timur. Suatu ketika tahun 92 itu ada orang datang bawa traktor selebaran. Tuhan Yesus akan datang tahun ini bulan Oktober. Wah, datang itu kasih tahu. Oh, saudara-saudara, orang yang terima itu sudah jadi ini semuanya. Ya. Bahkan ada yang sudah jual hartanya. Dia naik di gunung berdua tinggal tunggu kedatangan Tuhan. Ternyata bulan Oktober nggak muncul juga, hartanya sudah dijual semua. Jadi bagaimana gitu? Tahun 92 sampai pada hari ini. Ya. Lalu saudaraku, waktu saya ada di gereja seperti ini, ada hamba Tuhan datang berkata, itu masih termateri sampai hari ini. Nah, kita mengatakan begini, kalau orang berkata, lihat ada di dia ada di sini atau dia di sana, jangan percaya. Saudara, waktu saya mendengar, oh iya, saya boleh percaya. Ya, artinya apa nih saudaraku? Memang kita diberikan tanda. Diberikan tanda ini bukan berarti kalau begitu saya jadi apa saja di rumah, lalu tidak melakukan apa-apa, tetapi membuat kita jadi waspada. Nah, ayo, hari yang pertama, mari kita seperti gadis-gadis yang bijaksana. Ayo, kita Injil Matius pasal yang ke-25. Injil Matius pasal yang ke-25 ayat 1 sampai yang ke-5. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Ayat yang ketiga. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. 4. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Sampai situ. Saudaraku, gadis-gadis baik bijaksana maupun bodoh ini melambangkan gereja Tuhan, ya, gereja Tuhan. Karena gereja Tuhan itu selalu diumpamakan dalam Alkitab itu dia adalah mempelai perempuan, mempelai wanita, gadis. Ya, karena kata firman Tuhan bahwa seumpama 10 gadis yang pergi menyongsong mempelai laki-laki. Jadi ada 10 gadis pada saat itu. Ya, 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Dan gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tapi tidak membawa minyak. Gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya. Jadi apa nih saudaraku? Menunjukkan kepada kita bagaimana menjadi gereja yang bijaksana, yang terus mempersiapkan pelita kita, hidup kita tetap bercahaya di tengah kegelapan dunia. Bahkan juga kalau kita melihat, saya sudah selalu katakan bahwa 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis bodoh ini sebenarnya ini melambangkan kenapa saudaraku yang terkasih, waktu ambil perumpamaan gadis yang bijaksana, gadis-gadis yang bijaksana, gadis-gadis yang bodoh ini, tidak cukup hanya misalnya 1 gadis dan 1 gadis bijaksana dan 1 gadis bodoh, tapi harus 5 bijaksana, 5 bodoh. Ya, harus ambil 5. Karena 5 ini berarti menandakan apa? Komunitas, persekutuan. Yang 5 ini, yang bijaksana ini, mereka tahu di mana saya mesti kumpul, di mana saya mesti berfellowship, di mana saya mesti berkomunitas. Ya, di mana saya, kata firman Tuhan, itulah dikatakan oleh Ibrani, janganlah kamu menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita melakukannya menjelang hari tuanya. Berarti kepada siapa kita berfellowship, mengakrabkan diri kita itu sangat penting. Kalau di dalamnya adalah kita sesama umat Tuhan yang di dalamnya kita berbicara, mempersiapkan kehidupan kita menanti kedatangan Kristus, ya, tanda-tanda yang ada, maka saudara kita akan terus saling apa? Saling membangun, menasihati. Ya. Dan sebaliknya juga yang bodoh ini, yang saya katakan bahwa yang bodoh ini mereka orang buta nuntun orang buta. Ya.
Sudah diberikan tanda, diberikan tahu, tapi di dalamnya tidak mau tahu, tidak mau peduli. Bahkan lagi ketemu lagi kumpulannya, ketemu lagi komunitasnya yang sama-sama juga begitu. Artinya apa? Tidak terus mempersiapkan diri mereka, padahal sudah diberikan tanda. Dan salah satu tandanya di sini adalah waktu tengah malam. Saya katakan bahwa tengah malam itu bukan berarti nanti Tuhan datang pada malam, tidak. Tapi malam itu selalu identik dengan apa? Perbuatan malam, perbuatan gelap. Jadi artinya apa? Tengah malam itu berarti menandakan bahwa puncak kejahatan akan mencapai puncaknya. Saudaraku, makanya pasal ini sebelum dimulai itu ada pasal yang namanya zaman Nuh akan kembali terulang. Apa pada zaman Nuh itu? Maka minum kawin mengawinkan, pesabora dan seterusnya. Jadi dosa begitu luar terjadi pada zaman Nuh. Dan kalau kita lihat pada hari ini, apa yang dosa yang tidak ada pada hari ini? Apalagi misalnya di negara yang bebas seperti di Amerika, saudaraku, waduh semua sudah. Dia bilang, mereka misalnya hak asasi saya mau sukai, mau apa kan nikah sama sesama jenis, itu hak saya dong, nggak ada yang boleh rawan sudah. Jadi akhirnya kalau misalnya ketemu lagi, kumpulan lagi dengan fungsi yang sama-sama begitu, akhirnya masa bodoh tidak mau tahu. Padahal malam semakin malam, gelap semakin gelap. Dunia bukan tambah baik, tetapi tambah gelap, tambah malam. Dan juga tanda-tanda itu loh. Kalau misalnya tanda-tanda itu kata firman Tuhan, hari-hari memperoleh hati yang bijaksana. Dan kalau hati yang bijaksana, berarti bagaimana kita sebagai orang percaya itu kepada siapa kita berfellowship, bersekutu, ya, untuk saling share, bercerita, itu sangat penting. Ini bukan berarti kita masih ada dunia terus kita menjauhkan kita, tidak. Kita mengakarkan diri kita itu artinya apa? Kita menjadi saudara, menjadi teman gitu. Ya, supaya itu yang sama-sama akhirnya kita berfellowship, berbicara tentang takut Tuhan, tentang berjaga-jaga, mempersiapkan kehidupan kita. Apa yang kita mempersiapkan? Ya, kita buat sederhana saja. Bagaimana ini hidup kudus di hadapan Tuhan. Ya, dalam pikiran, dalam perkataan, dan seterusnya. Kita buat secara sederhana, simpel saja. Itu dulu kita mulai ikuti. Jangan sama lagi dengan dunia ini. Nah, itu secara simpel. Itu yang terus. Bahkan dalam komunitas ini kita perkuat supaya bicara kebenaran. Bicara firman Tuhan. Jangan ada perbuatan daging yang masuk ke dalam komunitas kita. Baru sesudah itu, saudaraku yang kekasih, mereka telah siap, artinya apa? Di tengah-tengah itu kata firman Tuhan, supaya pelita kita harus tetap bercahaya di dalam kegelapan. Jadi kenapa harus supaya dalam kegelap itu mereka pelita tetap bercahaya. Artinya pada situasi yang malam seperti ini, saudaraku, pelitamu tetap menyala. Bahkan juga pada saat pandemi secara global ini terjadi, saudara, pelita kita tetap menyala di tengah kegelapan dunia yang ada pada hari ini gitu loh. Ya, saat sekitar mungkin menunjukkan kekhawatiran, ketakutan, kegelisahan yang berlebihan, tapi justru kita memberikan ketenangan. Ya, tapi ini bukan berarti kita tidak waspada. Waspada ya harus, tetapi kita tidak menunjukkan apa? Ketakutan yang berlebihan. Karena apa? Kita percaya kepada Tuhan. Ya. Waspada ya harus. Ya. Protokol kesehatan ya harus. Nah, tetapi tidak boleh takut yang berlebihan, itu yang penting. Nah, pelita kita tetap bercahaya di tengah kegelapan dunia. Sehingga manakala Kristus datang, kita selamanya sudah siap. Kenapa? Kita ada di dalam kumpulan garis ini. Jadi bersyukur kepada Tuhan pada hari ini, saudaraku, kita di dalam rumah Tuhan. Saya berdoa juga setiap komunitas kita, kumpulan kita, ya, dalam pertemuan ibadah kita. Terus kata firman Tuhan, kita biasakan menjelang hari Tuhan yang mendekat. Justru kita semakin giat melakukannya, bicara, melakukan jelang hari Tuhan yang mendekat bagi setiap kehidupan kita. Ya, nah, berikutnya saudaraku yang terkasih, ya, saya ingin katakan juga pada masa ini juga saya katakan kita harus tetap produktif, ya, tetap berkarya, gitu, ya. Jadi dalam masa situasi yang demikian yang kita hadapi, bukan berarti kita langsung berhenti dan tidak melakukan apa-apa, tetapi justru kita harus tetap berkarya, gitu, ya, katakan. Karena sekali lagi kita tidak pernah tahu dia kapan dia datang. Yesus cuma memberikan tandanya, ya. Tapi pastinya kapan itu tidak tahu. Nah, kalau pastinya kapan kita tidak tahu dan kita sudah berjaga-jaga pada hari ini, apa yang kita lakukan? Saudaraku, menjadi orang percaya yang tetap
produktif. Ayo kita baca. Kita baca contoh Kejadian pasal 41 ayat 53 sampai yang ke-57. Kejadian 41 ayat 53 sampai 57. Ayat 53. Setelah lewat ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir itu, mulailah datang 7 tahun kelaparan, seperti yang telah dikatakan Yusuf. Dalam segala negeri ada kelaparan, tetapi di seluruh negeri Mesir ada roti. 55. Ketika seluruh negeri Mesir menderita kelaparan dan rakyat berteriak meminta roti kepada Firaun, berkatalah Firaun kepada semua orang Mesir, "Pergilah kepada Yusuf, perbuatlah apa yang akan dikatakannya kepadamu." Kelaparan itu merajalela di seluruh bumi. Maka Yusuf membuka segala lumbung dan menjual gandum kepada orang Mesir, sebab makin hebat kelaparan itu di tanah Mesir. Juga dari seluruh bumi datanglah orang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf, sebab hebat kelaparan itu di seluruh bumi. Kelaparan melanda seluruh bumi pada saat itu, ya. Dan saudaraku yang terkasih, manakala kelaparan melanda seluruh bumi, mereka melihat mendengar bahwa di Mesir ada kelimpahan, ya. Ini kelaparan terjadi berarti ada krisis yang luar biasa terjadi, ya. Krisis ekonomi, krisis kelaparan pada saat itu yang terjadi. Tapi sebelum datang masa kelaparan ini, atau saya katakan ini pandemik secara global juga, tapi pandemik dalam kelaparan, ya. Wabah yang terjadi secara global juga yang mengakibatkan kelaparan. Kata firman Tuhan, hebat kelaparan itu di seluruh tanah, di seluruh bumi pada saat itu. Hebat sekali. Tapi orang yang terkasih, di Mesir lalu mulailah datang 7 tahun kelaparan, seperti yang dikatakan Yusuf. Dalam segala negeri ada kelaparan, tetapi di seluruh negeri Mesir ada roti, ya. Tampillah seorang penyelamat pada saat itu. Tampillah seorang yang apa nih? Saudaraku, sebelum terjadi kelaparan, 7 tahun kelaparan itu, maka ada masa yang namanya 7 tahun kelimpahan. Masa di mana apa yang dilakukan dengan kelimpahan tersebut. Dalam 7 tahun kelimpahan tersebut, saudaraku, Yusuf ini melihat dengan jelas ke depan melalui visi Tuhan. Seorang anak muda yang takut akan Tuhan, ya, yang pada usia 17 tahun dia benci kejahatan. Dia melaporkan kepada saudara-saudaranya kabar kejahatan saudara-saudaranya kepada ayahnya, ya. Dan pada usia tersebut Tuhan memberitahukan kepada dia seperti apa hidupnya ke depan. Tapi tidak langsung ke atas, ke bawah. Jadi mau ke atas itu harus ke bawah dulu. Jadi ke bawah baru naik ke atas, ya. Dianiaya oleh saudara-saudaranya, mengikuti proses, ya. Dianiaya. Terus habis itu dimasukkan ke dalam sumur, dijual sebagai budak kepada Potifar. Lalu di sana, dia, saudaraku, di sana ketika dia dipercaya di sana, berikutnya difitnah oleh Potifar, istri Potifar, dimasukkan ke dalam tahanan raja, ya. Hidupnya begitu menderita. Tapi saudaraku, ternyata di dalam masa proses Tuhan tersebut ada sesuatu yang Tuhan ajarkan kepada dia. Nah, itu yang selalu kita pelajari, yang kita lihat, saudaraku. Dalam proses Tuhan ada nilai-nilai yang Tuhan ajarkan kepada kehidupan kita. Nilai apa nih, saudaraku? Nilai sebagai seorang muda untuk hikmat Tuhan yang diberikan kepada dia. Hikmat Tuhan yang melebihi hikmat ahli-ahli di Mesir. Pada saat Firaun bermimpi, ahli-ahli itu yang sudah sekian lama ikut Firaun nggak tahu apa arti mimpinya. Padahal mereka sudah sekian lama ikut Firaun gitu. Mungkin sudah berulang-ulang ngartikan ini apa, ini apa. Tapi pada saat ketika ini gelap, tertutup bagi mereka. Itu sudah boleh dikatakan, ya, orang yang sudah punya pengalaman makan asam garam, ya. Tapi ini sekarang tampil seorang anak muda. Tapi seorang anak muda, ya saudaraku, yang baru sekali saja nafsirkan mimpi, juru minuman dan juru roti. Selain itu belum pernah lagi. Tapi hikmat Tuhan itu loh yang memberi kepada dia. Ya. Dikatakan oleh Mazmur bahwa berdiri di hadapan tua-tua untuk mengajarkan hikmat. Seorang anak muda 30 tahun berdiri di hadapan orang yang sudah punya pengalaman, lalu dia kasih tahu, ngajar. Waktu dia tafsirkan mimpinya, lalu seperti ini. Ya. Apa yang kita lakukan? Ya, jadi Tuhan berikan visi kepada dia untuk melihat ke depan akan ada pandemi global. Akan ada kelaparan secara seluruh dunia pada saat itu. So,
Apa yang mesti dilakukan? Apa yang mesti dipersiapkan? Sebelum itu ada 7 tahun kelimpahan. Nah, 7 tahun kelimpahan itu apa yang dilakukan? Itu yang saya bilang, produktif, menghasilkan sesuatu. Mempersiapkan hidupnya, mempersiapkan lumbungnya untuk masa yang akan datang. Ya, untuk melihat jauh ke depan. Ya, pada masa ini juga saudaraku, kalau pada hari ini kita lagi di bawah, pada hari ini kita sudah tahu nih, bisa saja di waktu ke depan. Berarti kita persiapan hari pada hari ini sangat penting. Dan pada saat terjadi kelaparan di seluruh dunia, Yusuf tampil sebagai seorang yang diberkati oleh Tuhan. Dan dia membagi apa yang ada pada dia. Keluarkan semua lumbung-lumbung itu, dikeluarkan semua. Tidak tahu ini, untuk makan seluruh dunia ini persediaan pangan yang sangat banyak, sangat-sangat banyak. Karena kata firman Tuhan, orang berhenti menghitung. Karena ini kan 7 tahun. Dan seluruh dunia, waktu seluruh dunia datang, berarti cukup untuk mereka semua gitu. Berarti berapa banyak persediaan makanan yang disiapkan. Dan dalam masa itu kata firman Tuhan, ini tidak membiarkan tangannya untuk berhenti bekerja. Produktif, menghasilkan sesuatu gitu. Sebagai seorang muda, menjadi seorang leader di bawah Firaun, 30 tahun memimpin, dan hikmat Tuhan yang luar biasa. Wow, ini luar biasa. Bagaimana mengumpulkan, diorganisir, tempatkan orang-orang di sana, kumpul semua sebanyak-banyaknya. Akan datang masa krisis global. Kalau masa krisis global, berarti kita harus tetap survive, harus bertahan pada masa itu. Dan itu berarti berbicara apa yang kita lakukan, persiapkan. Saudaraku, pada hari ini juga, ya, sekali lagi kita tidak pernah tahu kapan Tuhan datang, tapi tanda-tanda, ya, menuju kepada kita. Nah, pada masa yang kita hadapi sekarang pada hari ini, apa yang kita persiapkan, apa yang kita kumpulkan itu sangat penting. Mungkin saja di waktu yang ke depan, bisa saja di waktu yang ke depan akan datang lagi situasi yang lebih daripada ini. Kalau akan datang situasi yang lebih daripada itu, kita kumpulkan apa pada hari ini. Itu sangat penting. Kalau misalnya datang situasi itu, dan puji Tuhan misalnya Tuhan masih izinkan kita ada, masih hidup, saudara akan tampil berdiri, menjadi orang-orang muda, menjadi orang-orang yang dipakai oleh Tuhan pada saat itu, untuk menjadi berkat, menjadi penyelamat. Engkau bagikan apa yang ada padamu, berkat. Karena apa? Engkau punya sesuatu yang bertumpuk-tumpuk. Ini tidak hanya tumpukan secara apa saja, secara rohani, kekayaan rohani yang berlimpah-limpah. Ya, kenapa? Karena pada masa situasi yang begini juga, saudara, pasti juga akan berakibat kepada apa? Kekeringan secara rohani. Dan pada saat itu, saudara yang terkasih, saudara akan tampil juga berdiri dan menjadi seorang yang apa? Membagikan kekayaan firman Tuhan, kekayaan rohani yang memperkaya orang lain. Ya, karena apa? Kita telah terus produktif, terus mengisi kehidupan, isi, dilengkapi terus firman Tuhan, dilengkapi. Supaya kita menjadi penuh dan penuh, berlimpah-limpah, saudara. Bahkan saudaraku, tidak ada yang mustahil juga. Tuhan juga bahas saudara supaya mengumpulkan banyak hal. Mungkin juga saudaraku yang terkasih, saudara akan menjadi orang, ada yang mustahil, saudara akan diberkati Tuhan, dan dengan diberkatinya Tuhan memberkati kehidupan kita. Saudaraku terkasih, supaya kita juga menjadi berkat bagi banyak orang. Padahal masih suatu. Ada begitu banyak orang yang mengalami. Tetapi saudaraku, kita tidak hanya sesuai dengan bidang yang Tuhan berikan kepada saya. Saudara harus kaya dalam bidang tersebut. Dalam bidang yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara. Dalam bidang pendidikan berarti saudara harus berkaya dalam bidang jalan ke depan ini. Karena kita telah mempersiapkan diri kita, atau Tuhan membawa kehidupan kita, untuk ada dan tinggal dalam rumah Tuhan, untuk dididik, untuk diajar, terima kebenaran firman Tuhan, untuk tinggal di dalam fellowship, di dalam komunitas, di dalam persekutuan anak-anak Tuhan, gereja Tuhan, di dalam lingkup kita terus diperkaya. Ya, firman Tuhan terus memperkaya kehidupan kita. Maka usia boleh bertambah ke depan. Waktu yang kita jalani akan terus bertambah ke depan. Tapi orang-orang percaya itu, usia boleh bertambah, tetapi dia akan tetap gemuk, tetap berisi. Dia tetap mempunyai nilai. Dan kata firman Tuhan, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, tidak ada kecurangan. Artinya hidupnya dalam masa yang sukar sekalipun, dia tetap bisa menjadi berkat. Dia tetap bisa menjadi berkat bagi banyak orang.
Saudaraku yang terkasih, pada hari ini hidup kita diperhadapkan, ya. Dan apa yang kita lakukan, kerjakan pada hari ini? Kita harus seperti gadis-gadis yang bijaksana, ya. Di mana kita berprinsip, di mana kita bersekutu, itu sangat penting. Pelita kita tetap menyala. Yang berikutnya juga, saudaraku terkasih, ya, di dalam Tuhan, kita isi hidupan kita dengan apa yang sangat penting. Itu sebabnya kata firman Tuhan, barang siapa menabur dalam dagingnya akan menguasai kebinasaan, menuai kebinasaan dari dagingnya tersebut. Tapi kalau ia menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh tersebut. Ini masa untuk kita terus, bilang, memperkaya diri kita. Memperkaya terus, isi terus itu. Supaya ketika nanti datang masa ini, saudara yang terkasih, ya, kita akan menjadi orang-orang yang dipakai oleh Tuhan untuk mengkaryakan sesuatu. Itu menghasilkan sesuatu pada masa yang sukar ini. Ya, puji Tuhan. Ayo kita buka firman Tuhan yang terakhir. Mari kita baca firman Tuhan. Ya. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-58. Nanti sudah itu kita akan masuk kepada Wahyu pasal yang kedua ayat yang pasal 2 ayat 1-4. Karena itu saudaraku yang kasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Itu. Sekarang kita lihat lagi Wahyu pasal yang kedua. Wahyu pasal yang kedua ayat 1 sampai yang ke-4. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dia emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Ayat 3. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Ayat 4. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Ya, taruh kepada jemaat yang di Efesus, mengatakan melalui Rasul Yohanes, Tuhan tahu setiap jerih payah mereka, ketekunan mereka, pekerjaan mereka. Ya, aku tahu. Jadi Tuhan perhatikan semuanya, apa yang mereka kerjakan, jerih payah mereka, ketekunan mereka, kesetiaan mereka. Ya, aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tapi tidaklah demikian. Dan engkau tetap sabar. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihnya semula. Namun demikian saudaraku, ada teguran Tuhan, ada celaan Tuhan bagi mereka, mencela karena mereka telah tinggalkan kasih yang semula itu. Apa yang di atas itu? Ketekunan mereka, yaitu habis itu apa? Pekerjaan mereka, jerih payah mereka telah tinggalkan. Ya, semua. Ya, jadi sebabnya kata firman Tuhan perlu datang dan menegur, mengingatkan, ya, supaya pegang teguh apa yang ada padamu. Kembali. Ya. Saudaraku, pada hari-hari ini juga setiap kehidupan kita, setiap firman Tuhan datang kepada saya dan saudara. Saudara pada hari ini yang sudah ada di dalam rumah Tuhan, yang di dalam persekutuan yang bersama dengan Tuhan, pertahankan terus oleh anugerah Tuhan, pertahankan. Biarkan saudara pelitamu tetap bercahaya di tengah kegelapan dunia pada hari ini. Saudaraku tetap menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan, yang tetap produktif, yang tetap bisa berkarya melalui kehidupan kita, dengan kita mempersiapkan diri kita, dengan kita mempersiapkan diri supaya hidup ini nanti di waktu ke depan menjadi orang-orang yang berdaya guna dan bermanfaat. Puji Tuhan, Tuhan berkasih bagi kita. Mari kita datang kepada Tuhan, kita tundukkan kepala kita, dan kita akan sama-sama juga siap dengan sehidangan dan tubuh dan darah Tuhan pada saat ini. Terima kasih, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, ya Bapa, buat waktu ini yang Tuhan beri bagi kami. Untuk kami kembali ada dalam rumah-Mu ya Tuhan. Kami belajar firman-Mu ya Tuhan. Kami belajar kebenaran bagi kami tentang tanda-tanda kedatangan pada kali yang kedua. Dan kami sudah melihat, mendengar, menyaksikan sendiri akan tanda-tanda yang telah digenapi ini Tuhan. Dan ketika tanda-tanda digenapi ini Tuhan, dan saat dimana tidak ada seorang pun yang tahu akan kedatangan pada kali yang kedua, berarti kami harus berjaga-jaga dan mempersiapkan diri kami ya Tuhan,
menjadi anak-anak Tuhan, menjadi gereja-gereja Tuhan yang bijaksana, yang mempersiapkan diri kami Tuhan, supaya pelita kami tetap bercahaya di tengah kegelapan dunia, dan supaya mempersiapkan diri ini di dalam persekutuan sesama anak Tuhan, persekutuan yang isinya ya Tuhan berbicara tentang bagaimana mempersiapkan kehidupan kami dalam menyambut kedatangan-Mu pada kali yang kedua ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan Tuhan, kami berdoa bagi setiap kehidupan kami pada saat ini juga, untuk terus juga mempersiapkan hidup ini Tuhan, dengan terus menjadi orang-orang yang produktif ya Tuhan, jadi orang-orang yang bisa berkarya, menghasilkan sesuatu ya Tuhan, untuk nantinya pada hari ini itu boleh menjadi berkat ya Tuhan bagi banyak orang ya Bapa. Terima kasih, kami kasih dengan tubuh dan darah-Mu ya Tuhan. Mari kita bagi berdiri semuanya. Kalau yang berjemaah boleh maju ke depan. Juli dan Bapak mari. Salibnya, salibnya selama mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Salibnya, salibnya selama mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Kami bersyukur buat karya salib-Mu bagi kami ya Yesus, melalui pengorbanan-Mu di atas kayu salib yang menanggung setiap kutuk hukuman dosa kami, jika kami yang harusnya mati boleh hidup dalam nama-Mu. Dan kami bersyukur pada saat ini Tuhan, kami kembali memperingati akan pengorbanan-Mu bagi kami, bukan dengan bara yang panen Kau menebus setiap dosa kami, tapi dengan darah yang mahal. Bahwa setiap kehidupan kami, anak-anak umat-Mu, gereja pada hari ini Tuhan, untuk tidak menyanyiakan karya pengorbanan, karya salib-Mu yang telah Kau lakukan bagi kami, tapi kami terus hidup mempersiapkan diri kami ya Tuhan, dalam menyambut kedatangan-Mu pada kali yang kedua, saat dimana tidak ada seorang pun yang tahu, tapi yang Kau berikan tanda. Dan pada saat juga kami harus berjaga-jaga dan waspada senantiasa ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, melalui perjamuan kudus pada hari ini Tuhan, kami yang ada yang pada hari ini Tuhan, kami tahu Tuhan, kami hidup dalam nama-Mu Tuhan, dan terus ya Tuhan mengatakan bahwa segala-galanya yang telah Kau berikan bagi kami, maka Kau juga peduli dengan kehidupan kami ya Tuhan. Kau menjadi pertolongan bagi kehidupan kami Tuhan. Kami siapkan hati kami, hidup kami sehidangan dengan tubuh dan darah-Mu. Berkati perjamuan kudus dan berkati kami semua Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Salibnya, dosaku disucikan oleh salibnya, salibnya, salibnya selama mulia,
Sebelum kita sejalan dengan tubuh dan darah Tuhan pada saat pagi hari ini, saya akan bacakan beberapa ayat sebagai landasan. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan darah Kristus? Nah, diangkat roti ke atas dan dengarkan firman Tuhan. Sesudah itu kita akan makan bersama-sama dengan percaya bahwa inilah tubuh Tuhan yang diserahkan bagi saya dan saudara. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih. Mari angkat cawan ke atas, mendengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum bersama-sama dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur, berterima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus atas karya salib-Mu bagi kami, ya Yesus, yang membuat kami bisa hidup ada pada hari ini. Terima kasih buat segala-galanya, buat pengorbanan Tuhan. Apa kami ada pada saat ini Tuhan, dan biar kami sebagai umat-Mu, anak-anak-Mu, sebagai orang-orang yang percaya pada hari ini, terus menjadi gereja-gereja Tuhan yang bijaksana, yang mempersiapkan pelita kami ya Tuhan, untuk tetap bercahaya, bersinar di tengah kegelapan dunia. Bahkan kami terus ada ya Tuhan, di dalamnya Tuhan, fellowship, persekutuan ya Tuhan, di dalam rumah Tuhan. Bahkan dalam lingkungan pergaulan kami, komunitas kami adalah komunitas yang isinya berbicara tentang bagaimana melihat tanda-tanda dan mempersiapkan kehidupan kami ya Tuhan. Bukan menjadi komunitas atau orang-orang yang masa bodoh terhadap situasi yang ada, terhadap tanda-tanda yang ada. Tapi kami terus mempersiapkan diri kami ya Tuhan, sehingga pada kedatangan-Mu yang kali yang kedua Tuhan, kami selama-lamanya bersama dengan Engkau mempelai laki-laki surgawi yang akan menjemput setiap kehidupan kami sebagai gereja Tuhan, mempelai wanita ini Tuhan. Terima kasih kami bersyukur padamu firman pada saat ini dan persekutuan ya Tuhan dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Biar semuanya boleh kekuatan, boleh kekuatan di dalam nama-Mu Tuhan. Dan kami tidak menyanyiakan karya pengorbanan, karya salib yang telah Kau berikan bagi kami Tuhan. Terima kasih, berkati kami semua, berkati firman-Mu ya Tuhan, berkati semua umat-Mu pada hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Puji nama Tuhan, terima kasih untuk hamba-Nya yang sudah melayani kita di pagi hari ini. Jemaat Tuhan diberkati pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau selalu ada bersama dengan kami. Di saat ini kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Sebelum persembahan dijalankan, saya mohon kesediaan kita berdoa untuk kita.
dijalankan, kita menyanyikan satu pujian sinar kemuliaan-Mu. Bapa kami dalam kerajaan surga, di siang hari ini Bapa kami datang menghadap hadirat-Mu. Kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang datang menguatkan kami di pagi hari ini. Dan kami percaya kebenaran firman Tuhan datang tidak lalu begitu saja, melainkan tertanam di dalam hati kami. Dan kami diajarkan untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapa, ajar kami untuk kami selalu mengandalkan Engkau di dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari, di dalam setiap kegiatan aktivitas kami masing-masing. Di pagi hari ini Bapa kami bersatu hati, kami datang berdoa menyerahkan untuk bangsa dan negara kami. Kami ada di bangsa ini Bapa, karena itu kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau memberkati bangsa ini, mengurapi setiap pemimpin yang Tuhan percayakan untuk memimpin bangsa ini, baik itu dari presiden, wakil presiden, menteri, DPR, MPR, sampai kepada pemerintahan yang ada di pelosok-pelosok RT RW Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Jaga setiap kepemimpinan mereka, dan biarlah mereka menjalankan tugas dengan takut akan Engkau Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami berdoa buat seluruh masyarakat Indonesia. Tuhan Engkau berikan damai sejahtera, Tuhan Engkau pimpin, Tuhan Engkau berkati, dan Tuhan Engkau cukupkan segala berkat-Mu di dalam setiap masyarakat Indonesia ini Bapa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Yesus.
Di siang hari ini kami bersatu hati, kami berdoa menyerahkan untuk virus corona yang menyerang bangsa kami, sehingga banyak orang-orang yang mengalami sakit virus corona ini Bapa. Karena itu Bapa, kami bersatu hati, kami tolak, kami hancurkan, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa-Mu bekerja di sana Bapa. Tangan Tuhan yang penuh kuasa itu menjamah setiap mereka yang mengalami sakit. Dan Tuhan, Engkau angkat sakit penyakit yang mereka alami saat ini Bapa. Kami berdoa, kami taruh ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan sendiri yang berkuasa dan Tuhan sendiri yang berotoritas. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami datang berdoa menyerahkan untuk daerah Gading Serpong, Tangerang, Banten ini. Kami ada di tempat ini Bapa. Kami berdoa untuk kepemimpinan yang ada di Banten ini. Tuhan, Engkau berkati. Kami bersyukur kalau sampai dengan saat ini kami masih bebas, kami masih aman untuk memuji memuliakan nama-Mu. Oleh karena itu Bapa, kami berdoa menyerahkan untuk pemimpin yang ada di Banten, Tangerang, Gading Serpong ini. Tuhan, Engkau berkati setiap kehidupan mereka, berkati setiap tugas tanggung jawab pekerjaan mereka Bapa, dan jaga hati mereka. Biarlah mereka memimpin penuh dengan takut akan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Gereja-Mu ada di Gading Serpong. Kami rindu gereja ini menjadi berkat bagi lingkungan di mana kami berada, bagi lingkungan di mana kami tinggal. Oleh karena itu Bapa, Engkau pakai gereja ini, Engkau pakai setiap kami sebagai jemaat-Mu. Ketika kami keluar dari tempat ini, kami menjadi berkat, kami menjadi terang bagi sekeliling kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami juga datang berdoa menyerahkan untuk kedua hamba-Mu yang Tuhan tempatkan untuk melayani di tempat ini. Tuhan, Engkau tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu. Kami bersyukur, berterima kasih. Mereka punya hati untuk melayani di tempat ini. Oleh karena itu Bapa, kami berdoa, kami topang mereka di dalam setiap tugas tanggung jawab pelayanan. Tuhan, kiranya Engkau kuatkan, Tuhan kiranya Engkau mampukan, dan jadikan mereka berkat bagi setiap kami yang ada di sini. Terima kasih banyak Bapa di dalam setiap kebutuhan rumah tangga mereka. Tuhan, Engkau tidak akan pernah menutup mata, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong mereka. Karena itu Bapa, kami percaya berkat Tuhan melimpah di dalam rumah tangga mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan untuk adik kekasih kami yang Tuhan titipkan di dalam keluarga gembala di tempat ini. Ada Baby dan Aldo. Tuhan, di dalam masa pertumbuhan mereka, Engkau jaga, berikan hikmat, kepintaran, kepandaian. Lebih daripada itu, mereka menjadi anak-anak yang takut akan Engkau, taat dan hormat kepada orang tua, dan selalu mengandalkan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Kami juga datang berdoa menyerahkan untuk seluruh jemaat GBPS Sola Gracia di tempat ini. Mereka yang membutuhkan pekerjaan, Engkau sediakan. Mereka yang mengalami sakit penyakit, Engkau jamah. Mereka yang mengalami kelemahan tubuh, Engkau topang, kuatkan mereka Bapa. Mereka yang menyelesaikan tugas akhir studi mereka, Tuhan, Engkau berikan hikmat, kepintaran, kepandaian kepada mereka Bapa. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih Yesus atas penyertaan-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya Tuhan akan selalu bersama seluruh jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih banyak Bapak. Kami datang berdoa menyerahkan untuk GPPS Pusat Surabaya, GPPS Jabodetabek. Tuhan, Engkau pakai organisasi ini untuk menjadi saluran berkat-Mu Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Sekali lagi kami datang berdoa memohon pertolongan daripada Tuhan. Biarlah kiranya berkat anugerah daripada Tuhan menyertai melingkupi kami semua. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih Yesus. Ini doa syafaat kami di siang hari ini. Ini permohonan kami, ini syukur kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Ibadah kita telah selesai. Untuk pengumuman minggu depan akan diinfokan di grup masing-masing, akan diinfokan di grup gereja dan infokan di grup Eagle Generation sebenarnya. Jadi itu pengumuman. Ada tambahan dari Bapak? Kalau tidak ada, saya mengajak kita semua untuk kita bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita di pagi hari ini. Kami memuji kebesaran
Akhir ibadah kami pada saat ini kami bersyukur dan memuji keajaiban-Mu Tuhan. Dan percaya berkat Tuhan sudah menjadi bagian seluruh umat-Mu yang ada pada hari ini. Untuk mengetahui mengenal kami semua dalam seluruh kehidupan yang kami hadapi. Berkati semua Tuhan juga yang sudah melayani pada hari ini Tuhan. Lebih lagi Tuhan pakai urapis kehidupan kami menjadi alat-Mu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih. Kami akan akhiri ibadah kami pada saat ini Tuhan. Sementara kami kembali ke tempat kami dan seluruhnya kami serahkan bawa seluruh kami ke dalam tangan Tuhan. Mari semua jemaat yang kasih oleh Tuhan, kita akan pulang dan kita akan mau berkat daripada Tuhan. Mari angkat tangan semuanya dan terimalah berkat dalam ibadah ini. Dengan otoritas yang Tuhan beri kepada hamba-Mu, seluruh umat-Mu, jemaat-Mu kembali ke rumah mereka masing-masing. Bahkan yang ada bersama-sama menyaksikan ini, yang akan berdoa dan berkati kehidupan mereka. Dan percaya setiap janji Kau janjikan adalah firman-Mu akan menjadi bagian kehidupan kami. Bahwa ketika umat-Mu mendengar firman Tuhan dan melakukan dengan setia, maka segala janji berkat ini akan datang dan menjumpai umat-Mu. Diberkatilah umat-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan berkati setiap usaha, pekerjaan, pendidikan, pelayanan kami. Tangan Tuhan menyertai kami pada waktu keluar, pada waktu masuk. Tuhan berkati keluarga kami, anak-anak kami akan menjadi orang-orang gagah perkasa di atas muka bumi ini. Tuhan memberikan kemenangan kepada umat-Mu dalam setiap pergumulan hidup dihadapi. Tuhan berkati tempat tinggal kami, bahkan berkati dengan tempat tinggal yang menetap. Tuhan beri kebaikan dalam setiap apapun yang dihasilkan oleh tangan umat-Mu. Tuhan membuat kami menjadi berkat bagi orang lain. Bahkan Tuhan akan memberikan kepercayaan-kepercayaan lebih. Oleh karena kami adalah pelaku-pelaku firman Tuhan. Biar kiranya berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa tinggal, menolong, menyertai, menguatkan, menghibur kita semua sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang pada kali kedua, membawa kita masuk ke dalam kerajaan surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami tamatkan ibadah kami pada siang hari ini. Semua kita yang percaya dan diberkati oleh Tuhan, sama-sama kita berkata amin. Puji Tuhan berkati. Mari kita bersatu dulu dan kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Puji Tuhan, ibadah kita selesai. Selamat siang, selamat hari Minggu, selamat pulang, dan Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya.